Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Suami dayus adalah suami yang tercela, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad marfu sampai pada Rasulullah, di mana beliau bersabda, yang artinya, ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka pada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui perkara keji pada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Maksud ad-dayus sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit adalah para lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan ia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Inilah ciri-ciri lelaki dayus. Pertama, membiarkan istri, anak dan anggota keluarga perempuannya tidak menutup aurat. Menutup aurat adalah wajib. Aurat wanita menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, persis sama dengan yang wajib ditutup saat sholat. Rambut adalah termasuk aurat, maka menutup rambut dengan kerudung, jilbab atau apapun namanya, adalah wajib bagi muslimah. Jika ada laki-laki yang membiarkan istrinya tidak berjilbab, tidak menutup aurat, maka ia termasuk dayus. Kedua, menyuruh istri, anak dan anggota keluarga perempuannya membuka aurat. Membiarkan istri membuka aurat adalah perbuatan diat sah. Laki-laki yang menyuruh istrinya melepas jilbab, berarti ia semakin dekat dengan dayus, tingkatan yang lebih parah, jika laki-laki menyuruh istrinya memakai pakaian yang memperlihatkan lebih banyak auratnya, hingga semakin memancing syahwat laki-laki lain. Ketiga, membiarkan istri, anak dan anggota keluarga perempuannya pamer aurat di internet dan media sosial. Ketika seorang perempuan membuka auratnya dan dipamerkan di internet atau media sosial, maka seluruh dunia bisa menikmatinya. Maka laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat demikian, maka dia termasuk laki-laki dayus. Tidakkah ia cemburu jika aurat istri atau anaknya dipelototi jutaan orang? Keempat, membiarkan istri, anak dan anggota keluarga perempuannya ikhtilat. Membiarkan istri, anak dan anggota keluarga perempuan bergaul dengan bebas antara laki-laki dan perempuan, atau disebut juga ikhtilat, maka termasuk laki-laki dayus, dalam pergaulan yang tidak memperhatikan batasan-batasan mahram, dan bukan mahram lebih mendekatkan diri pada zina. Kelima, membiarkan istri, anak dan anggota keluarga perempuannya bekerja di tempat yang penuh maksiat. Karena motif ekonomi, suami menyuruh istri atau anak perempuannya untuk berprofesi yang membuatnya membuka aurat, berkholwat dan memancing syahwat. Keenam, membiarkan istrinya mendekati zina. Membiarkan mereka bergaul bebas di media sosial, atau pergi ke tempat-tempat maksiat dan sebagainya, yang kemudian menjadi sarana dan jalan bagi istrinya berbuat zina. Suami membiarkan dan tidak mau mengingatkan istri atau anaknya. Allah Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. An-Nisa 34. Seorang kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, maka sangat mengherankan apabila tidak ada perasaan risih saat anggota keluarga bermaksiat. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin, dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya, dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.